Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalan, amma ba'd. Kita mulai kajian kita dengan baca umul kitab. Semoga Allah berkahi. Kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau diucapkan Rasulullah, kita ucapkan Allahumma sholli alaihi. Beliau pernah bersabda, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, man aradallahu abdan khairan assalahu, akan dibuat dia manis seperti madu. Saya ulang lagi, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, assalahu, Allah akan buat dia manis seperti madu. Apa maksudnya? Sahabat bertanya, maksudnya manis seperti madu itu apa? Beliau menjawab, Allah akan memberikan kesempatan pada dia, yaftahullahu lahu li'amalin sholihin. Allah akan berikan kesempatan pada dia untuk beramal soleh sampai tetangganya ridho kepadanya, sampai teman-temannya senang kepadanya, dan dia dikenal sebagai orang yang baik. Jadi ciri-ciri orang baik itu, kata Rasulullah, adalah dia dibuat manis seperti madu. Maksudnya adalah dia diberi kesempatan oleh Allah beramal soleh sebanyak-banyaknya, sehingga dia dikenal sebagai orang baik, baik oleh tetangganya maupun teman-temannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang bertambah umurnya, bertambah baik akhlaknya, dan dikenal baik, bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Berikutnya juga Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sering-seringlah baca Quran, karena Al-Quran bisa menjadi syafi'an, bisa menjadi penolong, syafaat bagi para sahabat setianya. Siapa sahabat setianya? Yaitu orang yang senang membaca Quran, memahaminya, dan mengamalkannya. Beliau juga bersabda, siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka dia akan memakaikan mahkota kepada orang tuanya.
Saya ulang lagi, siapa yang senang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, dia akan memakaikan mahkota kepada orang tuanya. Yang mahkota itu sinarnya lebih indah daripada sinar mentari yang menerangi rumah-rumah kita. Jadi siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka dia akan memakaikan mahkota kepada orang tuanya. Berarti sebanyak bacaan dan amalan yang kita lakukan, maka sebanyak itulah, sebaik itulah mahkota yang akan kita berikan kepada orang tua kita. Itu 2-3 motivasi hadis tentang keutamaan Al-Quran. Dan yang berikutnya adalah kita buka surat Al-Baqarah ayat 63. Surat Al-Baqarah ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Inilah dasar kenapa kita harus senang belajar Al-Quran dan menghafalkannya. Inilah dasar di mana kita belajar Al-Quran, betapa pentingnya kita menghafalkannya. Allah berfirman, khudhu ma atainakum biquwwah. Apa artinya khudhu? Khudhu. Kalau satu, khudh. Kalau banyak, khudhu. Seperti itu ya. Qul, katakanlah banyak. Qulu. Khudhu, ambillah oleh kalian. Ma atainakum biquwwah. Apa yang telah kami berikan kepada kalian biquwwah, dengan kuat, dengan teguh. Apa Bapak Ibu yang Allah berikan kepada kita? Yaitu Al-Quran. Jadi di sini ada perintah, kita diperintahkan untuk mengambil Al-Quran dengan kuat, dengan teguh, dengan sungguh-sungguh. Setelah itu belum cukup, wadhkuru ma fihi, dan ingatlah oleh kalian apa yang ada di dalamnya. Kita disuruh mengingat apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Mengingat berarti apa? Menghafal. Mengingat sama saja dengan menghafal. Mengingat, menghafal. Tujuannya apa? Mengingat, menghafal agar bisa mengamalkan. Ulangi lagi ya. Khudhu ma atainakum biquwwah, peganglah, ambillah Al-Quran dengan kuat, dengan teguh, dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah oleh kalian apa yang ada di dalamnya. Ingatlah berarti hafalkanlah. Setelah diingat dan dihafalkan, nggak cukup, belum, masih koma. Amalkanlah. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita bertambah takwa, bertambah baik, bertambah dekat kepada Allah. Ketika orang itu bertambah dekat kepada Allah, pasti dia akan bertambah sehat. Saya ulang lagi, ketika orang itu bertambah dekat kepada Allah, pasti akan bertambah sehat. Rezekinya bagaimana? Bertambah lancar jaya. Setuju apa bukan Bapak Ibu? Kemudian bagaimana dengan keluarganya? Bertambah harmonis. Bertambah istrinya? Belum tentu harmonis ya. Bisa bertambah masalah kalau bertambah istrinya. Tapi ketika kita dekat dengan Al-Quran, pasti kita bertambah bahagia, bertambah sehat, bertambah harmonis. Itulah orang yang bertakwa. Ciri-cirinya apa? Dia selalu tenang dan bahagia, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Jadi ini Bapak Ibu, perintah untuk belajar sungguh-sungguh Al-Quran
kemudian menghafalkannya, ternyata ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 63 ya, gitu ya. Kemudian kita pindah ke surat Fatir. Surat Fatir surat ke-35 ayat 29 dan 30. Ayat ini dikenal oleh para ulama ayat bagi pecinta Al-Qur'an. Ayat bagi pecinta Al-Qur'an. Silahkan dibuka. Surat Fatir surat ke-35 ayat berapa tadi? 29 dan 30 ya. Yang belum membaca Al-Qur'an, membawa mushaf, silahkan diambil karena kita akan belajar membaca bersama-sama. Surat Fatir surat ke-35 ayat 29 dan 30, halaman 437. Sudah ketemu? Baik, kita baca sama-sama. Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Para ulama mengatakan siapa yang mencintai Al-Quran sering-sering baca ayat ini. Dua ayat yang juga merupakan motivasi agar kita bertambah cinta kepada Al-Quran. Kenapa? Di sini ada janji-janji Allah, dan janji Allah pasti ditepati. Beda dengan janji manusia, kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang hobinya membaca Al-Qur'an. Saya ulang lagi, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang hobinya membaca Al-Qur'an. Hobi, namanya hobi? Sering atau kadang-kadang? Sering. Nah, sering itu membaca atau menghafal? Saya ulang lagi, sering itu membaca atau menghafal? Kalau menghafal, otomatis kita dipaksa untuk sering membaca. Tapi apa mungkin kita kemana-mana membaca Al-Quran, bawa mushaf, bawa HP? Mungkin betul? Mungkin? Repot. mungkin, tapi repot. Nah, maka bagaimana agar kita sering membaca Quran, hobi baca Quran? Dihafal, dimurojaah. Nah, gitu caranya. Kapan saja kepingin membaca Al-Quran, kapan saja ada kesempatan nganggur baca Quran, ada kesempatan nganggur baca Quran. Jadi hidupnya itu gak lepas dari Al-Quran. Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Al-Quran berjalan berarti apa? Kemana-mana beliau baca Quran, akhlaknya juga akhlaknya Al-Quran. Saya tadi praktek Bapak Ibu, dari rumah ke sini itu baca Al-Quran juz 4 Ali Imran ayat 92 sampai 125. Nah, dari rumah menuju ke sini. Jadi karena tidak bangunnya agak terlambat, sholat witir sambil naik motor. Sholat witir sambil naik motor. Boleh apa enggak Bapak Ibu? Boleh ya, karena Rasulullah juga
Beliau sering sambil naik onta, beliau sambil sholat sunnah. Sambil naik onta, beliau sambil naik sambil sholat sunnah. Nah, saya praktekkan tadi, Bu. 3 rakaat dari rumah menuju ke sini. Nah, itu juz 4. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Jadi salah waladhdallin amin. Habis itu ta'awud, kemudian itu. Jadi berusaha agar ada kesempatan baca Quran, ada kesempatan baca Quran, ada kesempatan baca Quran. Bisa pakai itu kayak Gojek atau itu ojol itu, Al-Qur'annya ditaruh di depan. Bisa juga kan? Ya. Tapi kan rawan, bisa jatuh, bisa lupa dan seterusnya. Paling enak itu ya hafal. Hafalnya apa? Ya sesuai dengan hafalan kita masing-masing. Juz 30 yang pendek-pendek itu juga nggak apa-apa. Tidak harus yang panjang. Tidak harus yang pendek-pendek. Pokoknya intinya sering membaca Quran. Ini innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang yang hobinya membaca Al-Qur'an. Hobinya. Jadi nggak bisa lepas dari Al-Qur'an. Pokoknya kangen terus. Kan perintahnya tadi, Iqra'ul Qur'an, sering-sering baca Quran. Dia nanti akan jadi syafaat. Dan syafaat itu nggak perlu nunggu hari kiamat. Di dunia pun kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita akan ditolong oleh Al-Quran, diberi petunjuk oleh Al-Quran. Sehingga isinya hidup itu apa? Bahagia tok, rezekinya lancar tok, badannya sehat terus. Nah, itu akan begitu. Berikutnya wa aqamus shalah, mereka juga sholat, senang sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka senang berinfak. Sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nah, jadi infak itu bisa sembunyi-sembunyi, bisa terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Artinya apa yang kita lakukan itu, susah payahnya kita membaca, susah payahnya kita menghafal, kamu gak akan rugi. Berarti kamu beruntung punya kegiatan menghafal Quran, murojaah Quran di mana saja itu kamu gak akan rugi. Kamu gak akan rugi, pasti beruntung. Setelah itu liyuwaffiyahum ujurahum. Selain itu Allah menjanjikan disempurnakan pahalanya. 1 huruf pahalanya minimal 10. Kalau bacaannya bagus, standar. Kalau tahu artinya naik lagi pahalanya. Jadi 100 misalnya. Tahu tadaburnya naik lagi jadi 200 1 hurufnya. Kemudian dia mengamalkannya, naik lagi. Kemudian dia mengajarkannya, naik lagi. Nambah-nambah terus sesuai dengan level masing-masing. Berikutnya, wa yazidahum min fadlih, ditambah lagi karunia-karunia Allah yang lain. Apa karunianya? Sangat banyak sudah karunia Allah itu. Karunia Allah diantaranya adalah diberi pahala, diberi kebahagiaan, diberikan solusi kehidupan, diberikan kesehatan yang prima, diberikan kemudahan menyelesaikan masalah. Nah, itu adalah karunia dari Allah. Nah, kalau kita banyak masalah itu berarti ya itu jauh dari Al-Quran, karena kurang sholatnya belum khusyuk, bisa jadi mungkin juga infaknya kurang. Jadi ini ASI, ayat tentang ASI. A-nya Al-Quran, S-nya sholat, I-nya infak. Kuncinya di mana? Kuncinya di Al-Quran. Kenapa? Karena sholat juga kita membaca Al-Quran. Infak adalah perintah dari Al-Quran. Jadi semuanya tujuannya, sumbernya adalah Al-Quran. Innahu ghafurun syakur. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Syakur, ditambah lagi Allah bersyukur atas apa yang kita lakukan. Maksudnya Allah bersyukur adalah Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain
kepada hambanya. Nah, ini para ulama sepakat siapa yang mencintai Al-Quran sering-sering baca 2 ayat ini Bapak Ibu. Sering-sering baca ayat ini. Agar apa? Agar terus termotivasi. Termotivasi apa? Yang pertama, yatluna kitaballah. Ayo kamu yang mencintai Al-Quran, yatluna kitaballah. Selalu membaca Al-Quran. Lah selalu itu berarti ya sering murojaah, sering menghafal. Tidak bisa lepas kehidupannya dari Al-Quran. Kosong baca Quran, kosong murojaah. Nah, begitu. Maka dari kesenangan hobi membaca Al-Quran, hobi zikir dengan Al-Quran itulah kita ada kesempatan untuk husnul khotimah. Masuk akal apa enggak Bapak Ibu? Nah kalau kita sekarang kan seringnya apa? Kosong HP, kosong HP. Kosong Quran atau kosong HP Bapak Ibu? Yang mana Bapak Ibu? Nah kita itu kebanyakan sekarang kosong HP. Nah kalau HP-nya isinya Quran nggak apa-apa. Tapi semua itu adalah isinya ya hal-hal yang biasa. Artinya harus kita imbangi. Ya kita HP nggak mungkin bisa lepas karena kita butuh informasi, komunikasi. Nggak mungkin kita lepas dari HP. Tapi lepas dari Al-Quran atau jauh dari Al-Quran jangan. Kalau bisa tiap hari ada target untuk bisa hafal Al-Quran. Walaupun cuma 1 ayat. Kalau bisa begitu. Kalau bisa seperti itu. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan tadi as-salahu, dibuat manis seperti madu. Bagaimana dibuat manis seperti madu itu? Maka hidupnya manis, bertambah manis hidupnya, bertambah baik. Nah, bagaimana mungkin orang itu bertambah baik kalau tidak punya target? Nah, untuk urusan dunia saja kita punya target, maka untuk akhirat harusnya kita juga punya target harusnya, kan gitu ya. Baik, sekarang kita mencoba sebelum Ramadan kalau bisa kita target hafal juz 30. Target hafal juz 30. Target pada diri kita sendiri. Setuju Bapak Ibu? Ditambah artinya. Nah, jangan cuma hafal juz 30 toh, tapi juz 30 ditambah artinya. Agar apa? Agar beda antara kita dengan anak-anak. Kalau anak-anak tidak tahu artinya, nggak apa-apa, kan gitu ya. Tapi kalau mantan anak-anak, gimana Bapak? Jadi kalau anak-anak tidak tahu artinya, nggak apa-apa. Kenapa? Oh, akalnya belum nyambung. Tapi kalau mantan anak-anak, kira-kira sama apa enggak Bapak Ibu? Kalau anak-anak nggak apa-apa, juz 30, 29, 28 berapa. Kalau kita nggak usah, juz 30 saja, tapi ditambah dengan artinya, gitu ya. Miliki target seperti itu. Kenapa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sama-sama. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan. Kalau nggak punya niat, ya nggak nyampe. Karena kunci segala sesuatu adalah niat. Nah, Bapak Ibu bisa duduk di sini karena ada niat. Bisa ngaji begini, bisa sholat jamaah karena ada niat. Kuncinya niat lah. Maka kita harus punya niat bisa hafal juz 30 plus artinya. Setuju Bapak Ibu? Sudah? Ada yang sudah hafal juz 30 dengan artinya? Saya kasih hadiah 2 botol madu 500 gram. Berarti 1 kilo ini. Ada? Bukan untuk riak-riaan, bukan ya, untuk motivasi maksudnya gitu. Ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah ada hafal juz 30 dengan artinya? Nah, maka kalau belum nggak apa-apa, nanti hadiahnya menyusul ya. Nanti udah hafal, nanti WA ke saya. Saat saya sudah hafal. Nah, nanti langsung kirim nomor alamatnya, insya Allah nanti akan GoFood. GoFood. Jadi miliki niat. Sebagaimana kita niat apa-apa. Nah, kira-kira juz 30 itu berat apa tidak Bapak Ibu? Ada berapa surat juz 30 itu?
Berapa? Ada yang tahu berapa? Juz 30 itu jumlahnya 37 surat. 37 surat. Nah, berarti kalau kita usianya 37 tahun, ya rata-rata usianya kan sudah 37 tahun ya. Berarti harusnya setahun kita sudah hafal satu surat. Logikanya kan gitu kan? Logikanya, saya ulang lagi. Kalau kita usianya sudah 37 tahun rata-rata, berarti kalau satu tahun kita hafal satu surat, ya. Oh, belajar Al-Qur'annya di atas 10 tahun karena apa? Masih belajar Iqra dulu. Oke, ya 10 tambah 37 berarti berapa? Berapa? 10 tambah 37, 47 ya. Berarti usia 47 tahun, setahunnya hafal satu surat dengan artinya. Nah, gitu aja. Nah, berarti 37 tahun ditambah 10, 47 tahun harusnya kita sudah hafal. Harusnya. Tapi kalau nggak ada niat ya sampai hari kiamat kurang 2 hari, kata Ustaz tadi Hidayat ya nggak hafal gitu. Kenapa? Karena wa innama likulli imri'in mana. Betapa pentingnya niat itu Bapak Ibu. Niatnya untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik untuk Allah. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda begini, kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. 2 kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat. Hatta yus'ala, sampai dia ditanya, an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya umurnya untuk apa selama ini. Coba Bapak Ibu, ini saya baca hadis ini ngeri. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah. 2 kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanya an umrihi, tentang umurnya, fima afnah, untuk apa umurnya dimanfaatkan, untuk apa umurnya dihabiskan. Nanti kalau kita ditanya seperti itu jawabannya apa Ustaz, Bapak Ibu? Untuk apa umurmu selama di dunia? Terus hubungannya dengan Al-Quran yang Rasulullah itu sangat-sangat mencintainya. Yang kita itu hebat bisa karena Al-Quran. Nanti jawabannya apa kira-kira? Kalau kita abai terhadap Al-Quran. Yang kedua, wa'an ilmihi, dan dia juga akan ditanya tentang ilmunya. Fima fa'ala, untuk apa dia mengamalkannya. Wa'an malihi, dan juga akan ditanya tentang hartanya. Min aina iktasaba, dari mana dia mendapatkannya. Wa anfaqo, wa ma anfaqo, dan dia menginfakkannya, membelanjakannya, mengeluarkannya untuk apa. Dan yang terakhir tentang tubuhnya, untuk apa tubuhnya dimanfaatkan. Dipakai hanya untuk yang biasa-biasa saja, santai-santai saja, atau kita manfaatkan untuk bersungguh-sungguh belajar Al-Quran. Ditanya itu Bapak Ibu pada hari kiamat nanti. Nanti jawabannya apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau sudah usia 47 tahun tapi belum hafal gitu ya. Walaupun menghafal Quran itu bukan fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain berarti tiap orang wajib, enggak, fardu kifayah saja. Tapi kalau kemudian kita punya perhatian terhadap Al-Quran, sebagaimana Rasulullah mengatakan khairukum, yang terbaik di antara kalian, maka kita punya jawaban nanti. Ya Allah, saya sudah berusaha untuk hafal juz 30 di usia saya yang 47 tahun ini, 30 tahun lebih ini. Maka mari kita kuatkan, perbaiki ya, niat kita. Sebagaimana tadi Allah katakan, siapa yang bersungguh-sungguh pada Al-Quran, maka Allah juga akan bersungguh-sungguh memberikan kebaikan yang banyak kepadanya. Itu motivasi yang harus terus menggelora
Karena kalau tidak dimotivasi biasanya malas ya. Penyakit manusia adalah malas. Baik, sekarang kita mencoba untuk membaca dan memahami surat Asy-Syams dihubungkan dengan bencana Sumatera. Nah, Asy-Syams hubungannya dengan bencana Sumatera. Nyambung apa enggak ya? Nah, kalau dibaca apa adanya enggak nyambung. Tapi kalau kita baca dengan tadabbur akan nyambung. Kita mulai dengan baca ta'awudz, kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma dhahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Berhenti sebentar. Rasulullah ketika membaca ayat ini, beliau selalu berhenti. Untuk apa? Berdoa. Apa doanya Bapak Ibu? Allahumma, sama-sama. Ati nafsi taqwaha. Ulangi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sudah ada yang hafal? Insya Allah ya. Jadi Rasulullah ketika baca ayat ini tidak langsung terus, tapi beliau berhenti sebentar untuk meminta kepada Allah. Kenapa minta? Di sini Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada tiap-tiap jiwa kita itu, yaitu kedurhakaan, kadang-kadang ketakwaan. Jadi dua hal ini, kebaikan maupun keburukan, itu selalu diilhamkan, selalu silih berganti mendampingi kita. Maka karena ada kebaikan dan keburukan, ada fujur dan takwa, maka kita butuh bimbingan Allah agar selalu diberi ketakwaan. Gimana caranya? Nomor satu, doa. Allahumma ya Allah, ati berilah, ya, ati berilah kepadaku, nafsi kepada jiwaku, ati nafsi taqwaha, berilah jiwaku selalu takwa, wa zakkiha, dan bersihkanlah ia kalau jiwaku itu masih kotor, wa zakkiha, bersihkanlah dia, anta khairu man zakkaha, engkaulah satu-satunya yang bisa membersihkan jiwaku tadi. Kenapa? Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan penolong bagi hati. Kita baca sama-sama. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta waliyuha wa maulaha. Kalau kepanjangan, baca depannya saja nggak apa-apa. Allahumma ati nafsi taqwaha. Itu gitu, boleh. Itu kalau untuk sendirian. Tapi kalau kita ingin mendoakan semua keluarga kita, teman-teman kita supaya diberi kebaikan hati, ketakwaan hati, ati diganti atina, seperti Robbana atina. Berarti Allahumma atina anfusana taqwaha. Mari, Allahumma atina anfusana taqwa. Tentu kita nggak kepengen diri kita tok yang bersih hatinya, tentu kita kepengen semuanya bersih. Lanjut. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha
kadzabat tsamudu bitawaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Metode mama yang pertama itu membacanya berusaha benar. Metode mama berusaha membaca dengan benar. Metode yang kedua, metode mama adalah berusaha tahu terjemahnya. Yang ketiga, berusaha tahu maksudnya atau tadabburnya. Supaya apa? Supaya kisah di dalam ayat surat ini itu bisa kita hubungkan dengan kejadian kita sehari-hari, termasuk banjir Sumatera. Karena kalau dibaca apa adanya, nggak ada hubungannya dengan banjir Sumatera. Kalau dibaca hanya secara letterlek atau terjemahan saja, namanya tekstual. Tapi kalau kita bacanya kontekstual, dibaca dengan kekinian, itu sangat-sangat erat hubungannya antara banjir Sumatera dengan Asy-Syams. Kemudian yang berikutnya, dia akan bisa menjadi terapi, menjadi solusi bagi masalah kita, masalah bangsa. Maka penting dihafalkan. Baik, pertama wasyamsi waduhaha. Aslinya itu bukan wasyamsi ya, tapi wasyamsu. Wasyamsu. Tapi kenapa jadi wasyamsi? Karena dia adalah sumpah. Wasyamsi waduha. Allah bersumpah demi matahari dan waktu duha. Wal qamari idza talaha. Demi bulan apabila mengikutinya, mengiringinya. Bapak Ibu, tala itu fi'il madhi. Tala fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya apa? Yatlu. Yatlu itu fi'il mudhari' ya. Kemudian menjadi masdar tilawah. Jadi tala yatlu tilawah. Seperti qara'a, yaqra'u, qira'ah. Nah, itu sama seperti ini. Jadi tala, tilawah, yatlu itu artinya mengikuti. Berarti bukan sekedar membaca, tapi diikuti dengan pemahaman. Diikuti dengan apa lagi? Dengan diamalkan. Jadi tilawah itu bukan sekedar membaca, tapi berusaha memahami dan berusaha diamalkan. Wan nahari, dan apabila demi siang, idza jallaha, apabila menampakkannya. Ingat jallaha, ingat jelas. Jallaha jelas biar gampang. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila dia menutupi. Malam itu kan seperti ditutupi sehingga menjadi gelap. Was samai wa ma banaha, dan demi langit dan apa yang dibangun oleh Allah. Wal ardi wa ma tohaha, demi bumi dan apa yang Allah hamparkan. Maka dari 6 ayat ini ada susunan yang menarik, Bapak Ibu. Apa susunannya? Antara besar kecil, besar kecil, besar kecil 3 kali. Ya, besar kecil, besar kecil, besar kecil 3 kali. Wasyamsi dengan wal qamari, besar mana? Mana Pak? Wasyamsi, ya kan? Matahari dan qamar. Oke. Wan nahar wal lail. Siang dengan malam itu kelihatan besar, kelihatan luas mana Bapak Ibu? Siang kelihatan semuanya. Berikutnya, wasama dengan wal ard. Sama. Ya, oke. Maka dari kata-kata atau susunan ini kita diberikan keindahan susunan besar kecil, besar kecil, besar kecil, tidak terbalik Bapak Ibu, ya, tidak terbalik. Maka dengan mengetahui pola seperti ini, kita nggak akan keliru habis baca gini, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal laili idza yaghshaha. Kenapa? Karena seolah-olah wal qamari apa artinya? Harusnya setelah wal qamari itu wan nahar atau wal laili harusnya.
Harusnya setelah wan nahar. Setelah wal qamar, bulan. Harusnya setelah bulan itu siang atau malam ceritanya? Enggak, wal qamar kok. Harusnya wal qamar itu kan bulan identik dengan malam. Harusnya kan habis wal qamari wal laili. Nah, gara-gara seperti ini Bapak Ibu, mohon maaf ya, ini hanya sekedar cerita, bukan untuk menghibah. Kalau kita tidak tahu pola seperti ini, kita nanti pas sholat atau pas sendirian maupun ngimami bisa keliru. Sehingga habis wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, pikiran kita habis qamar, bulan itu malam, wal laili idza yaghshaha wan nahari idza jallaha. Mungkin apa enggak keliru seperti itu Bapak Ibu? Mungkin apa enggak? Ini ada ahli tafsir di Indonesia, bergelar profesor, doktor, dan kiai haji, menerangkan surat ini di RCTI Bapak Ibu. Itu beliau keliru membaca susunannya. Jadi harusnya habis wal qamari itu wan nahar, beliau baca habis wal qamari wal laili. Padahal profesor, doktor, kiai haji, yang rekamannya masih ada di YouTube, karena saya tahunya juga dari YouTube. Yang kedua, ketika saya jadi makmum di Masjid AR Fahrudin Unmuh, saya jadi makmum, kemudian imamnya membaca wasyamsi, habis wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, beliau baca apa? Wal laili idza yaghsha. Wajar salah. Kenapa? Karena pikirannya setelah bulan itu kan bulan kan identik dengan malam. Coba. Ini yang satu di RCTI, Profesor Dr. Kiai Haji, ahli tafsir, masih bisa direkam. Bisa buka nanti YouTube. Itu isinya apa? Tafsir Asyam, Profesor Dr. Kiai Haji. Itu seperti itu. Kemudian saya jadi makmum ya. Nah, maka itulah manusia, tidak ada yang sempurna. Profesor doktor bisa keliru, apalagi yang kita. Nah, dengan mengetahui pola begini, besar kecil, nggak mungkin kita akan keliru. Nah, metode mama itu caranya kita tidak sekedar membaca secara berurutan, tapi kita hubung-hubungkan ya, digaduk-gaduk nih ben paham gitu ya. Oke, sekarang kita coba praktek ya. Matahari pasangannya bulan, siang malam, langit oke, matahari bulan. Matahari itu kan siang, bulan malam. Maka wan nahar siang, setelah itu malam. Nah, jadi matahari itu siang, qamar malam, wan nahar siang, wal laili malam, wasama siang. Kemudian bukan siang ya, wasama besar. Wasama itu lebih besar, wal ardi lebih kecil. Nah, sehingga kita dibalik pun kita sudah hafal. Berarti ayat 6 tentang apa? Ayat 6. Oke, ulang lagi. Ayat pertama tentang apa? Matahari. Ayat kedua? Ketiga? Ya, keempat? Keenam, kelima? Langit. Ketujuh, apa? Keenam? Nah, jadi metode mama itu bukan sekedar membaca Bapak Ibu, tapi direnungkan, dihubung-hubungkan supaya bisa nanti atas bawah, bawah atas ya, gitu ya, supaya lebih asik. Sehingga yang pertama kisahnya tentang matahari, sama-sama matahari, kedua bulan, setelah itu siang, terus malam, terus langit, bumi. Nah, oke, sekarang matahari langsung dicantumkan ke ayatnya. Wasyamsi wa duhaha. Dibayangkan artinya demi matahari dan waktu duha. Lawannya matahari tadi
apa? Bulan. Ayat langsung dicantumkan wal qamari idza talaha. Ngelirik artinya demi bulan dan yang mengikutinya. Ketiga, kisahnya tentang siang, wan nahari idza jallaha, demi siang dan apa yang dia tampakkan. Yang keempat tentang walail, matahari apa? Malam, langsung dikaitkan walaili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupi. Berikutnya tentang langit, wassamai wa ma banaha, demi langit dan penciptaannya. Keenam, wal ardi wa ma tohaha, demi bumi dan apa yang dihamparkan. Nah, tohaha artinya apa? Ya, tohaha artinya dihamparkan. Ingat ayat wal ardi wa ma tohaha di mana Bapak Ibu? Yang ayatnya mirip, wal ardi wa ma tohaha. Sering kita dengar, sangat sering. Di mana? Isinya sama, wal ardi wa ma tohaha, yaitu di surat Al-Ghasyiyah. Surat apa? Al-Ghasyiyah. Isinya apa? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, wa ilal ardi kaifa sutihat. Tihat dengan tohaha itu sama. Wa ilal ardi kaifa sutihat, tohaha itu sama. Oke ya, sudah. Sekarang 6 sudah. Baru ayat ke-7 tentang wa nafsiu wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Artinya jiwa kita, akal kita, hati kita itu semakin lama semakin paham, semakin sempurna pemahamannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Alhamaha, ingat ilham. Fa'alhamaha, ingat ilham atau wahyu. Kepada Nabi disebut dengan wahyu, ya, kepada manusia secara umum diberi ilham. Jadi ilham dengan wahyu itu sama. Fujuraha berupa kedurhakaan, fujur, wa taqwaha berupa ketakwaan. Terus ya, jadi ini bergandengan juga fujuraha wa taqwa. Berikutnya, qad aflaha man zakkaha. Qad apa artinya qad? Sungguh. Aflaha, beruntung. Man zakkaha, siapa yang membersihkan hati atau jiwanya. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan jiwanya. Sungguh beruntung orang yang imannya kuat. Sungguh beruntung orang yang tauhidnya kuat, tauhidnya tinggi, hatinya bersih. Sungguh dia beruntung. Nah, yang menarik, siapa orang yang beruntung, yang mensucikan jiwanya, yang tauhidnya kuat, tidak diberi contoh di sini. Tidak diberi contoh. Adapun yang sebaliknya, wa qad khaba man dasaha, sungguh celaka orang yang mengingkarinya, ya, yang mengotorinya, diberi contoh oleh Allah dalam surat ini. Apa contohnya di sini? Siapa contohnya? Kaum Tsamud, kadzabat Tsamudu bitawwaha. Ulangi lagi ya. Jadi kisah atau contoh orang yang dibersihkan, disucikan hatinya, disucikan jiwanya, hanya disebutkan saja oleh Allah tanpa contoh. Kemudian di sini ada sungguh celaka orang yang mengotorinya, diberi contoh. Contohnya yaitu kaum Tsamud. Bagaimana kaum Tsamud itu? Kadzabat, suka berdusta, suka berbohong. Suka berbohong, suka berdusta, berarti nama lainnya apa Bapak Ibu? Tadabbur. Ayo, apa? Suka berdusta, suka berbohong, bahasa lainnya apa? Tidak amanah. Tidak amanah. Banyak apa tidak pejabat kita, pengusaha kita yang tidak amanah? Banyak atau banyak?
Termasuk kita. Kadang-kadang kita itu selalu amanah atau kadang-kadang tidak amanah? Kadang-kadang kita juga tidak amanah. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai anak, kadang-kadang kita juga belum bisa amanah. Karena yang bisa amanah memang hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut dengan Al-Amin. Kita nggak bisa, kita masih sering apa? Kadang-kadang angin-anginan, bleset kan gitu ya. Oke. Berikutnya nanti hubungannya dengan banjir di Sumatera. Bitawaha, bentuk dari tidak amanah, tidak jujur, berbohong adalah apa? Bitawaha, itu adalah sesuatu yang melampaui batas alias apa? Melanggar aturan. Jadi bitawaha itu artinya melampaui batas, melanggar aturan. Orang yang tidak amanah pasti melanggar aturan. Pejabat yang tidak amanah, pengusaha yang tidak amanah, kita yang tidak amanah pasti akan bitawaha, akan melanggar aturan. Perhatikan berikutnya, sudah mau masuk ini ke banjir Sumatera. Idzim ba'atha ashqaha, yaitu ketika bangkit orang yang paling celaka di antaranya. Siapa yang paling celaka? Yaitu pejabat, pengusaha yang tidak amanah. Diberi kesempatan untuk mengelola hutan, diberi kesempatan untuk menjabat, diberi kesempatan untuk industri dan seterusnya, tapi dia ashqaha, dia mencelakakan dirinya sendiri, dia bitawaha. Jadi kalau kita hanya baca kaum Tsamud gitu aja, jauh seolah-olah kaum Tsamud sudah lewat. Loh, padahal Al-Quran itu kan harus ada setiap waktu, nyambung dengan hari-hari sekarang. Nah, berarti kaum Tsamud kita hubungkan dengan apa? Dengan keadaan kita, Indonesia. Orang Indonesia, pejabatnya, pengusahanya, banyak yang kadzabat. Banyak yang apa kadzabat? Kadzabat apa? Berdusta. Bitawaha apa artinya? Melampaui batas. Tadi apa? Melampaui batas itu melanggar aturan. Berikutnya apa beruntutnya? Idzim ba'asya asqaha, ketika bangkit orang-orang yang celaka di antara mereka. Apa itu? Betul-betul ada orang yang jahat di muka bumi Indonesia itu. Pejabatnya ada yang jahat, pengusahanya ada yang jahat, yaitu mereka hanya memikirkan dirinya, kelompoknya, partainya sendiri. Maka kata Rasulullah, faqala lahum Rasulullah, kata Rasulullah, biarkan saja naqatallah, unta Allah itu, wasuqiyaha, meminumnya. Unta, kapan Bapak Ibu lihat unta? Kapan lihat unta? Maka unta ini kalau tadabbur saya ganti dengan hutan. Biarkan hutan tumbuh, wasuqiyaha, agar dia bisa meminumnya, agar dia bisa menahan air. Ya. Faqala lahum Rasulullah mengatakan apa? Biarkan unta itu bisa meminum sepuasnya, kan begitu. Gantian dengan umatku, kan gitu kata Rasulullah Nabi Soleh. Nah, kita dihubungkan dengan kekinian atau di Indonesia, biarkan hutan itu tumbuh dengan semestinya agar dia bisa wasuqiyaha, agar bisa menahan air. Tapi karena pejabatnya tadi apa? Kadzabat, menjadi fakadzabuhu, tapi mereka mendustakan, berarti tidak mau ikut aturan, berarti mereka melanggar. Fakadzabu berarti berdusta, melanggar, berbohong. Janjinya akan melakukan ini, tapi dia melanggar aturan. Bahkan aturannya dibuat sedemikian rupa agar bisa menguntungkan mereka. Fa'aqaruha, dan mereka melukai, mereka menyembelih. Unta disembelih berarti dipotong. Yang dipotong apa ya? Nah, sekarang yang kita potong adalah apa? Kayunya, pohonnya, hutannya digunduli, dipotong. Nyambung apa enggak ini Bapak Ibu? Ini otak adik atau beneran ya seperti ini? Nah, tadabbur itu bisa begini Bapak Ibu.
Sehingga kalau kita baca terjemahnya ya hanya terjemah saja, tidak akan meresap ke dalam hati, tidak akan bisa menghubungkan dengan kekinian, tidak bisa dihubungkan dengan bencana. Tapi ketika kita tadabbur, kita membuat misal perumpamaan yang itu sangat dekat dengan keadaan kita. Berarti di sini unta diganti apa? Hutan. Wasukiyaha, meminumnya diganti dengan agar bisa menyimpan air. Fakadzabuhu, mendustakan, berarti mereka melanggar aturan. Faqaruha, mereka menyembelihnya dengan cara mereka menebang hutan semaunya sendiri untuk tambang, untuk hutan industri dan terima. Maka apa kata Allah? Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawha. Karena mereka telah melanggar aturan, ditegur oleh Allah, dihukum oleh Allah. Apa hukumnya? Fadamdama alaihim rabbuhum. Allah menghukum mereka dengan membinasakan mereka. Akhirnya ratusan rumah, beberapa desa, bagaimana? Fasawwaha. Apa fasawwaha di situ? Diapakan? Fasawwaha di situ artinya apa? Diratakan oleh Allah, dihabiskan oleh Allah. Wala yakhafu uqbaha. Dan Allah nggak takut melakukan seperti itu. Allah nggak takut, dia terserah Allah. Ini buminya Allah, langitnya Allah. Sudah? Bagaimana Bapak Ibu? Nyambung apa tidak Bapak Ibu? Jadi wasyamsi itu kalau kita baca terjemahnya saja kita nggak akan nyambung ke banjir Sumatera. Tapi begitu kita tadaburi, nyambung. Nah nanti dihubungkan dengan terapi, bagaimana agar kita bisa menjadi terapi? Maka jangan sampai melanggar aturan, jangan berbohong. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin akan menghukum karena bidzambihim. Apa artinya bidzambihim? Ayo lihat di situ artinya. Apa artinya bidzambihim? Karena dosa. Allah nggak akan mungkin kalau kita melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan dosa, Allah akan hukum kita, Allah akan tegur kita. Jadi masalah kehidupan kita sehari-hari, baik yang di Sumatera, baik yang di negara Indonesia maupun kita di rumah tangga, kok bulet gak mari-mari, gak selesai-selesai, baik masalah keluarga, anak, kemudian rezeki, kemudian kesehatan dan lain-lain, maka yang diingat pertama kali ini pasti karena dosa. Bahkan Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa seseorang akan dihukum oleh Allah karena dosa yang dilakukan 40 tahun sebelumnya. Jadi 40 tahun bisa jadi kita baik-baik saja, tapi setelah 40 tahun kemudian baru kita dihukum oleh Allah dengan musibah, dengan ujian dan seterusnya. Dan di situ ketika kita sabar dan ridho, maka Allah akan berikan ampunan atas apa yang kita lakukan. Baik, itu yang bisa kita pelajari bersama-sama. Silakan kalau ingin menambahi atau bertanya, ada? Nampaknya sudah jelas semuanya. Baik, kalau sudah, nanti silahkan dipraktekkan di dalam sholat kita. Kemudian sebelum membaca ayatnya, saya sarankan untuk membaca artinya sambil dibayangkan. Mudah-mudahan dengan begitu sholat kita bisa lebih khusyuk ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.